Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yezawi Pratiwi, NIM 5011336. Saya dari Ekonomi Syariah kelas 2J. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai UTS pengantar manajemen oleh Pak Z Haryanto SHMH. Pertanyaan pertama ialah, apa yang saudara ketahui tentang manajemen dan apa pentingnya mahasiswa mempelajari manajemen? Menurut saya, manajemen itu merupakan suatu ilmu yang tentang bagaimana kita itu bisa mengatur waktu. Contohnya membuat schedule atau jadwal dengan tujuan agar kegiatan yang kita jalankan itu bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Jika di dalam organisasi, manajemen itu merupakan suatu ilmu tentang POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling, yang dilakukan oleh badan usaha dalam mengelola sumber daya di perusahaannya. Manajemen penting bagi mahasiswa karena salah satu tujuan menjadi mahasiswa itu mendapatkan gelar sarjana. Nah, di sini pasti kita sebagai mahasiswa berpikir untuk bagaimana sih cara untuk cepat mendapatkan gelar sarjana, untuk cepat wisuda dari perguruan tinggi kita. Nah, disinilah kita perlu mengaplikasikan manajemen di kegiatan kita sebagai mahasiswa. Contohnya dengan belajar yang rajin, biar kita cepat lulus atau wisuda. Yang selanjutnya, pertanyaan kedua, andaikan Anda adalah seorang pengusaha yang akan mendirikan sebuah perusahaan, jelaskan tahapan tujuan perusahaan mulai top manajemen hingga low manajemen, dan jelaskan arti pentingnya manajer dalam suatu organisasi. Dalam mendirikan sebuah perusahaan, tentunya memiliki tingkatan dalam organisasi yang memiliki tugas yang berbeda dan fungsi yang berbeda pula, yang bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan, salah satunya memperoleh profit ataupun pendapatan, juga keuntungan. Oleh karena itu, perlunya kerjasama dari masing-masing tingkatan tersebut yang diisi oleh para direktur, wakil direktur, pejabat eksekutif, dan lain-lainnya. Manajemen puncak atau top manajemen adalah tingkatan manajemen yang paling atas yang memiliki otoritas tertinggi pada sebuah organisasi perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Manajemen puncak memiliki kewenangan yang paling besar di antara manajemen pada tingkat lainnya. Manajemen puncak berhak untuk memilih, mengangkat, dan memberhentikan manajemen yang berada di bawah otoritas, dan manajemen puncak juga mempunyai kewenangan dalam menentukan suatu keputusan dan kebijakan. Para top manajemen tersebut bertugas 1. Menentukan rencana, tujuan, serta kebijakan perusahaan atau organisasi. Yang kedua, bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen di bawahnya yang ada pada organisasi. Yang ketiga adalah memobilisasi sumber daya yang dimiliki perusahaan yang tersedia. Keempat, manajemen puncak umumnya bekerja dari pemikiran, perencanaan, lalu memutuskan. Maka dari itu manajemen puncak juga sering disebut otaknya organisasi atau administrator. Yang kelima adalah mempersiapkan rencana jangka panjang perusahaan dan lain-lain. Kemudian tingkat kedua yaitu middle management, yang diisi oleh kepala departemen, manajer cabang, kepala pengawas, dan lain-lainnya. Manajemen pada tingkat ini memiliki tanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dilakukan oleh tingkatan manajemen yang lebih rendah dan bahkan terkadang terhadap beberapa karyawan operasionalnya. Tugas dan peran manajemen tingkat menengah beberapa di antaranya seperti berikut. 1. Menjalankan perintah, kebijakan, rencana yang telah disusun oleh manajemen puncak. Yang kedua, memberi saran atau rekomendasi kepada manajemen puncak. Yang ketiga, mengkoordinasikan seluruh aktivitas dari sebuah departemen yang ada.
Yang keempat, berkomunikasi dengan manajemen puncak dan manajemen tingkat yang lebih rendah posisinya. Selanjutnya, tingkatan bawah, low management, yang diisi oleh mandor, supervisor, dan lain-lain. Manajemen ini pertama atau low management adalah tingkatan manajemen yang paling rendah dalam sebuah organisasi yang memimpin serta melakukan pengawasan terhadap tenaga operasional pada sebuah perusahaan ataupun organisasi, serta tidak membawahi manajer yang lain. Manajemen tingkat yang paling bawah ini melaksanakan beberapa tugas, diantaranya seperti berikut. 1. Mengarahkan karyawan atau pekerja. Yang kedua, mengembangkan moral kepada para karyawan. Yang ketiga, menjaga hubungan yang baik antara manajemen tingkat menengah dan para pekerja. Yang keempat, menginformasikan keputusan yang diambil oleh manajemen kepada para karyawan atau pekerja. Selain itu, manajemen tingkat pertama ini memiliki informasi mengenai kinerja, hambatan atau kesulitan, perasaan, tuntutan, ataupun hal lainnya dari para karyawan atau pekerja. Oleh karena itu, jika kerjasama terjalin baik dalam 3 tingkatan tersebut, akan berdampak positif terhadap perusahaan yang kita miliki dan dapat mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Manajer sangatlah penting dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi karena para manajer ini adalah yang bertugas menggerakkan organisasi sebagai tangan kanan para pemimpin perusahaan dengan mengendalikan para bawahan seperti para karyawan untuk melakukan suatu tugas untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Manajer juga bertugas untuk memotivasi dan memberi pengarahan kepada para bawahannya. Serta manajerlah yang menentukan beberapa tingkat kenaikan gaji karyawan, siapa saja yang berhak untuk naik pangkat, dan hingga pada kondisi terburuk, manajerlah yang menentukan siapa karyawan yang terpaksa untuk dipecat. Bisa dibilang manajer menentukan secara langsung nasib karyawan yang ada di bawahannya. Baru setelah itu membawa masukannya kepada direktur atau CEO. Pertanyaan yang terakhir, jika Anda sebagai seorang manajer sebuah perusahaan profit oriented, langkah dan strategi apa yang saudara ambil dalam menjalankan dan mengamankan usaha Anda dalam masa pandemi COVID-19 ini? Menurut saya, dalam orientasi profit atau keuntungan, langkah-langkah dan strategi yang dapat kita ambil atau dapat kita terapkan dalam pandemi wabah COVID-19 ini, salah satu diantaranya dengan pengurangan jumlah karyawan atau PHK untuk mengurangi biaya pengeluaran ataupun gaji imbas dari wabah tersebut, yang juga akan berdampak pada menurunnya profit perusahaan. Dan strategi lain agar perusahaan tetap berjalan yaitu dengan mempekerjakan karyawan di rumah sehingga aktivitas sebuah perusahaan tetap berjalan walau terjadi pandemi wabah tersebut. Terima kasih, itulah hasil jawaban saya tentang UTS yang diberikan. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.